Shalom, bertemu kembali dalam Enlightenment. Untuk kali ini saya ingin berbagi tentang konsep pemahaman yang saya pahami tentang Kristus. Karena beberapa pembicaraan pertemuan saya dengan teman-teman, mungkin ada sedikit miss dalam penggunaan kata ini, sehingga dalam memahami hal-hal yang lain yang ada muatan nama Kristus akhirnya jadi salah paham. Nah, saya bagikan apa yang saya pahami. Nah, Kristus sebagaimana yang ada dalam pola baptisan, saya menganut baptisan selam. Pada waktu dibaptis, orang dibaptis dengan cara mengucapkan, "Kami baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus." Itu dulu yang saya pakai. Tapi sekarang saya gunakan pola penamaan ini ketika membaptis dengan kalimat ini. Kami membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kata yaitu. Karena selama ini paham yang dipegang oleh beberapa orang, dan saya melihat textbooknya sendiri, saya membacanya, bahkan dibaca juga oleh teman-teman. Teks dari buku itu mengatakan Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan sendiri, itu nama Bapa. Dan Yesus nama oknum Allah kedua, yaitu Anak. Dan Kristus adalah nama dari Roh Kudus. Dan ini dipakai selama sekian lama. Dan barangkali ini sesuatu hal yang tidak boleh kita saling menyalahkan, tapi saling mencerahkan boleh. Jadi apa yang saya pahami adalah Tuhan bukan nama Bapa. Bukan, ya. Jadi saya tandai Tuhan itu bukan nama Bapa. Kalau Yesus nama Anak, ya, nama oknum Allah kedua, Anak Allah, Anak itu adalah Yesus, benar. Kristus, apakah nama Roh Kudus? Kristus, apakah nama Roh Kudus? Ini yang juga adalah keliru. Karena Tuhan Kurios ini adalah gelarnya Yesus. Dan Kristus adalah gelarnya Yesus juga. Jadi Tuhan Yesus Kristus ini semuanya menunjuk kepada oknum Allah yang kedua. Jadi sekali lagi pola yang digunakan dalam baptisan yang mengatakan kami baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu telah ditemukan sebuah cara yang lebih tepat dengan mengatakan kami membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kata yaitu. Karena kalau menggunakan kata yaitu, itu bentuk persamaan. Berarti orang yang menggunakan pola yaitu, dari situlah mereka mengartikan bahwa Tuhan itu adalah nama Bapa. Yesus adalah nama Anak, ini benar. Tapi Kristus nama Roh Kudus. Nah, ini yang mungkin perlu kita, yang namanya new illumination, penerangan baru. Saya juga ingat bahwa ada lagu yang sangat terkenal, Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Rata-rata kalau saya tanya orang, apa maksud api Kristus? Orang akan mengingat Roh Kudus. Ya. Dan orang terbakar dengan suasana hadirat dan asosiasi orang menyanyi Api Kristus adalah Roh Kudus. Itu tidak bisa disalahkan karena ada sesuatu
sudah pasti kaitan Kristus dan Roh Kudus. Tapi kalau kita telisik lebih jauh, kata Kristus itu dari bahasa Yunaninya Kristos. Dan Kristos itu bahasa Ibraninya Mashiach. Bahasa Inggrisnya Christ. Bahasa Arabnya Al-Masih. Bahasa Indonesianya Mesias. Dan Kristos, Christ itu diartikan dalam bahasa Inggris the anointed one. Seorang yang diurapi, yang dikenai pekerjaan pengurapan adalah Kristus. Jadi Yesus bukan yang mengurapi, tetapi yang mengurapi adalah Roh Kudus. Yang diurapi adalah Yesus. Jadi kalau kita menyebut Kristus, saya simpulkan bahwa Kristus bukan Roh Kudus. Karena Kristus menunjuk kepada oknum Allah yang kedua, yang nama lahiriannya adalah Yesus. Jadi sekali lagi, Kristus bukan Roh Kudus, tapi Kristus adalah Kristus Mesias yang diurapi, dan akhirnya jangan kita bingung dengan Roh Kudus, karena Kristus adalah Yesus sendiri. Thank you, God bless you.